Sekalian aku mulai recording. Dan share screen. Oke. Coba kasih jempolnya kalau bisa ngelihat share screen aku. Yeay, bisa ya? Oke. Bentar. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Wah, seneng banget nih, aku udah lama banget nggak ngajar sekolah minggu. Terakhir ngajar video, masih video. Jadi belum Zoom, belum ketemu sama adik-adik kayak gini. Ya, coba aku mau minta adik-adik untuk nyalain kameranya yuk. Supaya bisa dada-dada, sapa-sapa sama temen-temennya yang di sini ya. Coba, oh ada Evelyn juga. Ada, halo Evelyn. Yoel bisa nggak nyala videonya? Ada Abi, ada Alena. Coba aku mau absen dulu deh. Yang kelas 1 di sini siapa aja? Angkat tangan deh, yang kelas 1. Kelas 1 SD siapa aja? Oh, Briana ya. Kelas, oh Tirza juga kelas 1 ya? Oh Ina, aduh aku ketukar. Duh, pusing. Ina ya kelas 1. Kelas 2 ada nggak kelas 2? Angkat tangan coba. Oh, kelas 2 Abi. Sama Alena ya, sama Alena. Oke, kelas 3 ada nggak kelas 3? Aku ngajar kelas 3 di sekolah. Oh, Tirza kelas 3. Halo Yoel. Kelas 3 siapa? Oh, udah ya. Tirza aja ya. Kelas 4. Kelas 4 siapa? Kelas 4? Yoel, Radit, udah ya, Yoel, Radit. Kelas 5 ada kelas 5? Kelas 5? Kelas 5 Dani ya, Dani, udah ya sendiri ya. Kalau kelas 6, yang paling gede nih kelas 6. Oh, ada Deo. Deo mana? Kok Deo hilang? Ada Evelyn juga. Kalau Rahel kelas berapa, Dek? Rahel? Tanggung bisa 5, bisa 6 ya? Bisa 5 atau 6. Kok Deo hilang ya? Mana ya Deo? Oke. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di sini. Kita bisa mulai untuk memuji Tuhan. Ada Kak Ika juga yang baru datang. Selamat datang Kak Ika. Ya. Kak Ika kelas berapa Kak Ika? Kelas 5. Kelas 5 ya. Oh, nih Deo udah datang lagi. Tadi keluar ya Deo? Sempat ke... Iya, kepencet tadi. Oke. Iya, kadang-kadang suka gitu. Nggak apa-apa. Oke, ini semua aku mute ya. Kita mau mulai dengan menyanyikan pujian Haleluya Puji Tuhan. Ya, tahu lah ya lagunya Haleluya, Haleluya kayak gitu. Tapi ini ada gerakannya. Ya, ini tes konsentrasi namanya. Ya, coba nih. Jadi setiap kata haleluya, adik-adik, setiap kata haleluya, adik-adik harus berdiri. Ya. Setiap kata haleluya, ingat adik-adik harus berdiri. Coba, haleluya. Berarti semuanya berdiri. Coba, berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Nah, pas puji Tuhan duduk. Ya, jadi harus konsentrasi. Ya, sambil nyanyi, sambil berdiri, duduk ya. Harus konsentrasi. Kapan berdiri, kapan duduk. Ya, coba aku tes ya. Dari duduk semuanya. Haleluya. Berarti berdiri. Haleluya. Masih berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan berarti duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan duduk ya, ingat ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi. Atau aku bisa dengar sedikit. Yeay, wah, aku lihat nih semuanya konsentrasi nih, ya, semuanya konsentrasi berarti nggak ngantuk dan siap mengikuti sekolah minggu, ya. Nah, kita mau mulai sekolah minggu ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada kita sekalian. Kita mau nyanyi lagu lagi Yesus besertaku. Oke, aku mau adik-adik berdiri nih, lagunya udah sering banget nih, tahu lah ya gerakannya ya. Kita harus pakai gerakan ya, masih pagi ya, masih pagi. Apalagi ini bulan yang baru ya. Bulan apa sekarang? Bulan November. Bulan November. Bulan depan bulan apa? Bulan Desember. Mau Natal ya. Kita harus semangat semuanya. Iya, Desember. Kita mau nyanyi lagu. Berarti Desember kita Natalan dong. Iya, Natalan ya. Oke, aku masih ingat tahu. Sip. Bentar ya. Coba semuanya di mute dulu. Aku mau putar lagu Kudaki-daki. Semua berdiri. Siap-siap. Kasih senyumnya. Mana senyumnya? Oke, sampai situ aja. Boleh duduk semuanya. Ya, coba. Selanjutnya, kita mau berdoa sebelum kita nyanyi lagi. Kemudian kita mau dengar firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, walaupun masih secara virtual, kami bisa
sekolah minggu lagi kami bisa bertemu dengan teman-teman kami. Kami mau memulai sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita dengar cerita, kita mau menyanyi satu buah lagu lagi. Lagunya Baca Kitab Suci. Tahu ya lagunya ya? Coba kasih thumbs up, kasih jempol kalau tahu lagunya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Tahu lah ya. Aku share screen lagi ya videonya ya. Oke, silahkan Bang Beni. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Ya, masih di mute ya. Ya, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Nanti, kita buka dulu Alkitab kita yuk, dari Yosua. Semuanya kita buka. Kitab Yosua. Yosua berapa? Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nanti ayat 1 sampai 9 bisa minta Deo yang baca ya. Pasal berapa, Kak? Kak, pasal berapa, Kak? Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nanti sampai ayat 9 Deo yang baca, lalu ayat 10 sampai 18 minta Rahel. Bisa ya? Bisa, Oke. Kak. Siap. Oke, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau terus memberikan berkat kepada kami, menikmati hari-hari sebelumnya, bisa bersekolah dari rumah, menikmati kebersamaan bersama keluarga, dan pagi hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang meskipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi Tuhan mempertemukan kami melalui media ini, dan Roh Kudus-Mu mempersatukan kami untuk bersama-sama beribadah. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami untuk bisa mendengar dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, sekarang minta Deo dulu yang baca. Yosua 1 ayat 1-18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, bagi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternak boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan, Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke, suara saya kedengaran? Kedengaran jelas, Kak. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita belajar dari kitab Yosua.
Suaraku kedengeran nggak, I? Iya. Kedengeran, Bang. Ya, hari ini kita belajar dari kitab Yosua. Tema yang diberikan adalah mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Echoing, Bang. iya. Nah, kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yosua. Nah, siapakah Yosua? Kalau di dalam bacaan kita tadi, nah Yosua adalah hamba Tuhan. Ya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Jadi kepada kita diberikan keterangan bahwa Yosua itu adalah abdi Musa dan Musa itu hamba Tuhan. Nah, Yosua artinya Tuhan itu juru selamat. Bentar ya supaya suaranya nggak berdengar. Aku matiin aja. Sekarang kedengeran? Halo? Kedengeran. Kedengeran. Oke, terima kasih. Tapi videonya nggak ada, Bang. Maaf, next. Yosua itu siapa sih? Yosua itu adalah abdi Musa. Jadi lihat screen aja ya. Ya, setelah Musa memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun, kalau adik-adik ingat, bangsa Israel itu keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, kemudian selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, kemudian selama di padang gurun Musa yang menjadi pemimpinnya. Ya, tetapi bersama dengan Musa itu ada Yosua. Ya, Yosua itu abdi Musa dan juga ada Kaleb nantinya, tapi yang dikenal di sini Yosua. Nah, Musa yang tadinya harus memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, ternyata Tuhan sampaikan dia tidak akan bisa memimpin bangsa Israel sampai ke Kanaan. Ya, karena Musa pernah melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Musa cuma bisa melihat tanah Kanaan itu dari Gunung Nebo. Lalu siapa yang akan meneruskan? Yang meneruskan adalah Yosua. Jadi kepada kita hari ini dikasih satu tokoh untuk kita dengarkan, untuk kita baca sama-sama, yaitu Yosua, pengganti dari Musa yang akan memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua itu artinya Tuhan itu juru selamat. Ya, kalau adik-adik semuanya punya nama dan ada maknanya, ada artinya, pasti orang tua ketika kasih nama ada artinya. Nah, Yosua itu punya arti. Nama artinya itu Tuhan itu juru selamat. Nah, kalau dalam perjanjian baru, ya Yosua itu ya disebut Yesus. Ya nama lain dari Yesus kalau di perjanjian baru. Nah, Musa lahir di mana? Yosua lahir di mana? Yosua lahir di Mesir. Jadi Yosua itu adalah orang yang sama-sama lahir di Mesir, karena sebagian bangsa Israel pasti lahir di padang gurun karena 40 tahun
Lagi, Bang. Cek. Adik-adik bisa dengar suaranya Bang Beni nggak? Enggak. Enggak ya? Berarti bukan Kali. koneksi mungkin. Tunggu aja. Nggak kedengeran, Bang. Oke, kita kehilangan Bang Beni, saudara-saudara. Oke, fix nih, apa namanya, koneksi. Pernah kejadian nggak kayak gitu, adik-adik? Gurunya tiba-tiba left. Iya pernah. Sering banget. Sering ya? Ajaran olahraga. Oh, pelajaran olahraga lagi. Olahraga, gurunya lift tiba-tiba. Iya, suka kayak gitu. Aku juga kadang suka lift. Kita tunggu Iya. aja deh sebentar. Paling gara-gara koneksi. Atau Iya, koneksi. salah. Ada yang pakai IndiHome di sini? Aku IndiHome. Saya. Oh, IndiHome. Saya. Oh, itu Bang Ben. Sekarang udah kedengeran aku. Kedengeran. Jelas. Maaf ya, ini Bogor kayaknya jaringannya jelek. Habis hujan soalnya, Bang. Itu dia. Nah, tadi kita sampai, aku ngomong terakhir di mana? Yang katanya yang bangsa Israel lain kan pasti lahirnya juga di padang gurun. Oh iya betul. Jadi Yosua salah satu orang yang lahir di Mesir. Ya, jadi dia sudah lahir berarti lebih dari 40 tahun sebelumnya dia sudah lahir. Nah, sekarang sepeninggal Musa yang nerusin siapa? Yosua. Tetapi Yosua sendiri berani. Yosua sendiri berani. Ingat tahu berapa orang yang harus dipimpin? Nggak tahu. Ada yang mau nebak? Iya, sekitar 5.000 orang. Berapa? Berapa? Orang. 5.000 orang. 5.000 orang. Bukan 5.000 orang, bukan 10.000, bukan 100.000, tapi sekitar 2 juta orang. Wih, banyak banget. Besar sekali kan? Jadi orang-orang yang keluar dari Mesir, pertama kali keluar dari Mesir itu jumlahnya 600.000. Dan itu yang dihitung cuma laki-laki, karena kebiasaan di dunia, di Alkitab, di Perjanjian Lama, yang biasa dihitung itu laki-laki saja. Jadi akan masuk ke Yeriko, ke Yerusalem, itu ya sekitar 2 juta orang. Oke, nah Yosua itu nanti sampai meninggalnya di usia 110 tahun. Lama banget. Kedengeran? Kedengeran. Jelas. Terima kasih. Nah, slide berikutnya. Nah, tugas Yosua itu mesti memimpin 2 juta orang Israel, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Apa yang susah? Ya, memimpin 2 juta orang itu enggak gampang, enggak mudah. Tapi susah. Enggak mudah, betul. Susah. Apalagi kalau ada orang yang hadir. Kira-kira kebayang nggak? 2 juta orang itu sebaik. Kebayang, segede kota. Kebayang. Segede kota yang putih itu. Segede. Lebih dari satu kompleks juga bagi aku sih. Iya. Banyak
lebih besar dari komplek, lebih besar dari itu lah. Sekota Kanaan lah. Sekota Kanaan. Kota Kanaan ya kan mau dipimpin ke sana. Tapi aku Apakah kita kehilangan Bang Benny lagi, Saya saudara-saudara? Tiba-tiba dia. Knock-knock. masuk ke tanah Kanaan. Wah, itu cukup sulit ya. Kalau kita teori aja, kedengeran sedikit. Oh, pergi lagi. Oh, pipit. Apa? Kalau Saudara kedengaran? kedengeran. Ya, kedengeran. Jadi harap bersabar ya. Yang kedua, itu masuk ke tanah Kanaan. Nah, Ya. yang ini juga punya tantangan. Apa sih tantangan masuk ke Kanaan? Tantangannya Tangannya bawa 2.000 orang. kalau 2 juta orang, 2 juta orang. aku bolehin naik sepeda pas libur. Tantangan berikutnya adalah tanah Kanaan itu penduduknya sudah ada. Jadi bukan tanah kosong yang nggak ada orang, lalu bangsa Israel bisa seenaknya masuk. Bukan, ada bangsa yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di situ, ratusan tahun tentunya. Lalu kemudian bangsa di Kanaan adalah bangsa yang besar. Kalau teman-teman ingat, ada 10 pengintai, ada Yosua dan Kaleb, dan ada 10 orang lagi, 12 pengintai. Nah, mereka bilang, bangsa di sana itu besar-besar, raksasa, tingginya lebih dari 2 meter. Ya, dan mereka adalah bangsa yang bisa berperang. Sementara bangsa Israel itu dulunya ya pembuat batu bata dari tanah liat. Nah, ini tantangan Yosua memimpin bangsa Israel. Jadi kalau pakai emoji itu kira-kira emojinya halo, Diam. siapa Kita tuh ngomong yang apaan nggak jelas ngomong suara tadi. itu siapa tuh mukanya yang kayak gitu tuh yang sering takut kayak gitu. Iya kayak gitu, Evelyn. Sambil gigit kuku lagi. Gigit kuku ya. Grogi. Grogi. ya. Malu-malu kucing. Bang Ben, Oke. Ini kedengaran? jadi emojinya adalah emoji takut. Ya. Nah, apalagi dia melihat ya ini ilustrasi Yosua melihat bangsa Israel harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, tapi di teks kita dikatakan akhirnya Yosua itu mau memimpin bangsa Israel. Ya, dia akan memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Kira-kira apa yang membuat Yosua mau memimpin? Yang pertama adalah Tuhan memberikan janji. Janjinya apa? Janji yang pertama, Kanaan pasti jadi milik Israel. Oke, betul. Itu ada di ayat berapa tadi? Ayat 1. Engkau dan seluruh bangsa saya menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Negeri yang akan kuberikan. Jadi Yosua itu mau memimpin di tengah-tengah bangsa yang besar yang harus dipimpin, lalu kemudian kesulitan di depan mata. Tapi dia mau memimpin karena Tuhan sudah janji. Dan Tuhan berjanji, aku akan berikan tanah Kanaan. Meskipun di sana ada bangsa yang besar, orang-orang yang berbadan raksasa, yang pintar berperang, yang temboknya itu besar. Nah, mereka nanti akan kelilingi tembok Yerusalem itu selama 7 hari lamanya, dan tembok itu roboh. Ya, Tuhan janjikan, Kanaan itu akan menjadi, ya tembok Yeriko.
Ya, tembok itu akan diruntuhkan nanti karena Tuhan sudah janji Kanaan pasti jadi milik orang Israel. Lalu yang kedua, Tuhan akan membuat orang Israel menang. Ya, di ayat 5 misalnya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, bangsa Yosua punya ketakutan, bisa nggak ya kami memenangkan perang? Bisa nggak ya kami menaklukkan tanah Kanaan? Tapi kata Tuhan, aku yang akan menyertai engkau. Ya. Lalu, nah yang kedua bukan hanya Tuhan saja yang berjanji, tapi juga bangsa Israel berjanji. Nah, misalnya kita lihat di ayat 16. Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Jadi, Tuhan memberikan janji, Tuhan akan memberikan kekuatan dan berperang bagi bangsa Israel, tapi juga bangsa Israel kasih semangat kepada Musa. Kami akan ikut engkau Yosua. Gitu. Jadi kalau kau merasa takut, kalau kau merasa khawatir, kami 2 juta orang bangsa Israel akan taat kepadamu. Lalu kemudian ayat 18. Nah, orang-orang Israel juga katakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi mereka juga bilang ya bahwa Yosua perlu bersemangat. Oke, itu. Nah, ini emoji berikutnya. Jadi kalau tadi setelah kematian Musa, emojinya adalah emoji ketakutan sambil gigit jari, ya ekspresi takut. Lalu sekarang setelah dapat firman, setelah dapat semangat dari bangsa Israel, Yosua bisa punya semangat lagi. Ya kalau tema kita melangkah, ya mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Sekarang Yosua yakin bahwa dia bisa memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, kemudian masuk ke tanah Kanaan, meruntuhkan tembok Yeriko nanti. Tetapi apakah Tuhan sudah kasih janji, bangsa Israel juga kasih janji bahwa mereka akan taat? Nah, apa yang perlu dilakukan Yosua? Kata Tuhan di ayat 9, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini yang pertama, adik-adik sekalian, Tuhan sudah kasih janji penyertaan, janji kemenangan. Lalu di pihak Yosua, apa yang dia perlakukan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau tadi dia tawar itu dan kecut hati itu kayak apa ya? Putus asa, nggak yakin, nggak punya pengharapan kalau akan memenangkan peperangan, udah pasti kalah deh, gitu. Udah pasti nggak bisa lah kami, udah gagal kami masuk ke tanah Kanaan. Itu tawar dan kecut hati, apalagi ngelihat musuh yang besar-besar itu, udahlah kami pasti mati ini. Tetapi sekarang setelah dapat firman, ya Tuhan meminta Yosua supaya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yakin pasti kau menang. Berpengharapan bahwa Tuhan akan menyertai. Bersukacitalah, pasti tanah Kanaan itu menjadi milik bangsa Israel. Jadi adik-adik bisa lihat ya perbedaannya. Sebelum mendapat firman Tuhan, ya Yosua itu tawar dan kecut hati, takut.
hampir putus asa. Tapi ya tadi emojinya ketakutan, tapi setelah dapat firman, lalu kemudian disemangati oleh bangsa Israel, sekarang ya dia mesti dan punya sikap yang baru, yaitu hati yang kuat dan teguh. Emojinya tadi dengan emoji sukacita yang Om Ben sampaikan. Lalu yang kedua, itu taat kepada firman. Jadi yang pertama, kau mesti kuat dan yakin. Yang kedua, kau pun mesti taat pada firman. Nah, di ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Tuhan sudah janjikan kemenangan? Ya. Tuhan akan janjikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel? Ya. Tuhan janjikan bahwa dia akan berperang? Ya. Tapi ada syaratnya. Engkau mesti taat pada firman Tuhan. Oke, adik-adik itu ya. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, taat kepada firman. Nah, apa pesannya buat adik-adik sekolah minggu di GKJ Yeremia dari kelas 1 sampai kelas 6? Nah, kita punya ketakutan nggak sih saat ini? Ayo, ada yang mau cerita ketakutannya hari ini, minggu-minggu ini? Ada yang lagi merasa takut nggak? Yuk. Takut keluar rumah mungkin? Atau takut apa? Daidi, Deo, Rahel, Evelyn, Aika, Daniel. Evelyn punya kekhawatiran apa? Ada? Kaika? Ya, Evelyn. Evelyn sudah unmute itu. Takutan aku ya. Takut nggak sekolah sampai SMP. Takut nggak sekolah sampai SMP? Iya, betul ya. 2000 ini sudah di ujung 2020. Bisa nggak ya nanti SMP bisa ketemu teman-teman sekolah, ya ketemu muka, nggak online terus ya, betul. Ada lagi? Terima kasih. Daniel, Tirsa? Kaika tadi. Kaika mau cerita? Enggak ada. Berarti semua, enggak semua. Berarti Kaika tidak sedang punya kekhawatiran. Oke, jadi adik-adik kadangkala ya seringkali kita juga punya ketakutan. Mungkin hari ini tidak, kemarin tidak. Tapi kadang kita punya ketakutan seperti Yosua. Yosua juga adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, memimpin bangsa, yaitu umat Tuhan, bangsa Israel. Dia punya ketakutan. Ya, dan kita pun ya seperti Yosua, kita punya ketakutan. Ini ilustrasi tentang anak kecil yang sedang ketakutan, berusaha berlindung kepada ibunya. Nah, ketakutan yang lain apa? Ya, tadi soal belajar online. Slide-nya kelihatan? Iya.
kita frustrasi dengan belajar online, pusing. Setiap hari bertemu dengan guru di media online, entah itu Zoom, entah itu Google Meet, atau apapun aplikasinya. Lalu ada Teams, ada PR yang setiap hari harus dikerjakan, dan kita mulai jenuh belajar, takut nggak bisa mengikuti pelajaran, takut nggak bisa kemana-mana juga, ya. Ini corona masih sampai berapa lama lagi ya? Ini sudah bulan November 2020, sudah hampir setahun. Ya, tadi seperti Evelyn katakan, nanti gue SMP bisa nggak ya sekolah seperti biasa sebelum pandemi? Ya, kita semua punya ketakutan. Nah, tapi Tuhan katakan apa pesannya buat anak-anak sekolah minggu GKJ Yeremia? Yosua 1 ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oke, kita baca bareng-bareng yuk. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, sekarang kita bisa ganti namanya dengan nama-nama kalian masing-masing. Bukankah telah kuperintahkan kepada siapa? Kepada Deo, kepada Rahel, kepada Abi, kepada Kaika, kepada Evelyn, Daniel, Tirsa, Ina, Radit, Yoel, Dito, Briana. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dito, Radit, Daniel, Tirsa, Ina, Yoel, Deo, Evelyn, Kaika, dan Abi. Jangan kecut ya, dan tawar hati. Jangan khawatir, jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan bersedih, sebab Tuhan Allahmu, ya Tuhan yang kepadanya kita berdoa, beribadah, mendengarkan firman-Nya, menyertai engkau. Menyertai itu kayak mana sih? Nah, kalau menyertai itu kalau dalam Alkitab seperti domba yang punya gembala, yang kemanapun domba-dombanya pergi, sang gembala akan mengikuti, akan memimpin. Kalau di dalam keluarga, kita punya papa, mama yang akan memelihara, memberikan kita kebutuhan yang cukup untuk kehidupan kita. Seperti itu Tuhan memelihara kita. Akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kemanapun engkau pergi. Oke, nah lanjut, masih kelihatan nggak slide berikutnya? Masih ada nggak ya slide-nya? Nggak ada slide-nya. Nggak ada slide-nya ya. Nah, ya. Oke, jadi sekarang emojinya harusnya berubah. Kalau dari tadi emojinya adalah rasa khawatir, rasa takut, sekarang emojinya mesti berubah, emoji yang memancarkan semangat, sukacita, karena apa? Tuhan menyertai kita. Nah, kalau kalian pernah lihat, adik-adik pernah lihat anak-anak yang di luar Jawa punya semangat untuk belajar online. Tadi Om sebenarnya pakai slide itu ada anak-anak yang sambil pakai payung, hujan-hujan, kemudian ke dekat kaki gunung untuk cari sinyal supaya bisa belajar online. Nah, adik-adik, kita di dalam situasi yang sulit begini, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Nah, artinya
ya kita tetap bersyukur, tetap meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan berkat-Nya kepada adik-adik sekalian sampai hari ini juga, meskipun di tengah-tengah pandemi. Jadi di dalam situasi itu Tuhan, kalau kita hari ini punya kekhawatiran nggak bisa belajar dengan baik, nggak bisa mengerjakan tugas dengan baik, takut nggak bisa sekolah, kemudian ada anggota keluarga yang sakit, itu kekhawatiran-kekhawatiran kita. Tapi Tuhan katakan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Aku, Tuhan Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi emojinya mesti sukacita, mesti bersemangat, semangat belajar online, semangat membaca apapun, mengerjakan apapun yang baik yang bisa kita lakukan di rumah, tetap semangat. Karena Tuhan janji, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan di luar sana, teman-teman, adik-adik mesti mengingat bahwa ada anak-anak juga yang berjuang seperti adik-adik sekalian. Bahkan mereka berjuang mesti cari sinyal ke tepi gunung, ada yang mesti jauh dari rumahnya untuk cari sinyal dulu supaya bisa belajar. Ya, ada yang mesti datang ke sekolah karena nggak ada internet di kampungnya. Mesti gantian datang sekolah belajar kepada guru. Ya, itu jadi kita mesti bersemangat. Lalu yang berikutnya kalau tadi Yosua diminta untuk taat kepada firman Tuhan supaya kita berhasil, nah adik-adik juga dipanggil bersama-sama untuk terus bergiat baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dengan cara membaca dan merenungkan, kita akan tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, dan kita akan tahu bahwa Tuhan terus memimpin kita. Oke? Jadi hari ini temanya melangkah. Ya. Jadi teguh melangkah bersama-sama dengan Tuhan, mantap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi meskipun di tengah-tengah pandemi, sudah jenuh di rumah, ada banyak kebosanan yang kita rasakan, kita tetap bersukacita, kita tetap punya emoji semangat, tersenyum, karena Tuhan nggak jauh, Tuhan ada bersama-sama dengan kita melewati pandemi ini. Teman-teman mesti bersemangat juga mengerjakan tugas-tugas, beraktivitas di rumah bersama anggota keluarga, lakukan banyak hal yang baik, yang membangun, yang mendatangkan sukacita, entah itu mengerjakan kreativitas, proyek-proyek ilmiah atau proyek seni, apapun yang bisa kita kerjakan dengan semangat. Karena Tuhan katakan, Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku menyertai engkau di dalam situasi apapun engkau saat ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyaksikan, sudah mendengarkan Tuhan memberkati Yosua untuk memimpin bangsa yang besar sekali, menghadapi bangsa di tanah Kanaan yang besar-besar dan juga menakutkan, tetapi Yosua berani memimpin bangsa itu karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan, akan memberkati Yosua dan bangsa Israel. Tuhan, kami juga adalah anak-anak Tuhan yang hidup sekarang, di masa sekarang. Kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami khawatir tentang hari esok, yang membuat kami takut keluar rumah, takut beraktivitas, takut tidak bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, juga banyak ketakutan-ketakutan lain yang ada di dalam keluarga kami. Tuhan, kami meyakini Tuhan yang memelihara Yosua, yang menyertai Yosua,
Tuhan yang sama juga yang menyertai, yang memelihara kami. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu, kami melewati tantangan ini, dan kami punya kehidupan yang normal kembali di masa depan. Kami bisa sekolah, kami bisa sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman seiman. Tetapi di masa-masa ini, kami terus berharap kepada Tuhan memberikan sukacita. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Beni. Oke, seperti cerita tadi ya, Tuhan Yesus bukan saja menyertai Yosua, tetapi Tuhan juga menyertai kita semua. Jadi Tuhan bukan saja menyertai Yosua, tapi juga Rahel, Evelyn, Deo, Alena, siapa lagi nih? Abi, Kaika, Daniel, Firza, Ina, Yoel, Radit, Dito, adiknya Dito ya? Atau Dito? Dito. Dito aku tahu Dito. Oke, jadi Tuhan menyertai kita semua. Untuk itu kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus, semua berdiri. Udah duduk berapa lama nih? Ya, nanti sakit pinggang, semua berdiri dulu. Biasa aku suruh anak-anakku, pasti kalau udah berapa menit aku suruh berdiri, gerak-gerakin badan supaya nggak pegel-pegel ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus, tahu ya lagunya, gampang. Jalan Serta Yesus. Nah, biasa kan kita bikin kereta-keretaan tuh. Nah, kita sekarang nggak bisa bikin kereta-keretaan ya, sendirian. Jadi, setiap kata jalan, kita balik arah. Jadi, jalan di tempat aja. Jadi, setiap kata jalan, misalkan kita hadap kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik arah lagi. Jalan. Jadi setiap kata jalan balik arah dan jalan di tempat aja. Oke, aku akan sharing videonya ya. Bentar. Dari kiri dulu ya, hadap kiri. Kiri mana? Ini kanan. Kiri dari sana. Ke kiri tante Iksan. Iya, nggak bilang. Balik arah. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Kayak lagi ya. Hadap kanan. Itu bukan kanan tapi Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Siap balik arah. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. gak ada suaranya. Oke, adik-adik boleh duduk. Oke. Bentar. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang aktivitas kita minggu ini, ya. Yang boleh dikumpul dalam minggu ini, nanti boleh dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Boleh ke ke Tante Ani, boleh ke aku juga. Dan ini tugasnya adalah adik-adik di selembar kertas buat cap kaki. Ini kaki nih, lihat ya yang warna merah ini, cap kaki. Boleh kayak kalau punya cat air,
boleh pakai cat air, taruh di apa kakinya taruh di cat air itu, baru diceplak, dicap gitu di selembar kertas, baru dibuat kayak ini, kayak apa? Kakiku sebesar apa? Hah? Kakiku sebesar apa? Bisa Besar pasti. pasti Dengan batasnya kan kecil. pasti cukup. Itu Ya. kakinya kecil, kaki bayi. Kaki boy enggak. Kaki gajah kita. Parah. Udah Oke, pakai oke. kaki adik aja. Coba mute dulu, aku jelasin ya. Jadi ini kan kertasnya kayaknya gini ya bentuknya ya, jadi berdiri gini. Nanti adik-adik buatnya landscape aja tiduran kayak gini supaya muat kakinya, kakiku aja muat ya, pasti kaki kalian lebih muat ya. Jadi bikin cap kaki, kemudian kasih kayak layar kapal gini, ya warnanya boleh apa aja bebas. Kemudian kasih kayak gelombang air ya. Jadi ibaratnya juga penyertaan Tuhan itu seperti Tuhan menyertai atau nahkoda menyertai sebuah kapal gitu ya. Jadi tiap kaki ingat boleh warna apa aja ya, warna kesukaan kalian. Kemudian nanti ada matahari atau kalian mau gambar yang lain untuk hiasan juga boleh. Dan yang terpenting juga ada tulisannya, boleh taruh di atas atau ditaruh di yang belum ada gambarnya gitu. Tuhan menyertai setiap langkah siapa? Langkah Deo, langkah Mbak Ii, langkah Briana. Misalkan ya, tulis namamu di sini ya. Tuhan menyertai setiap langkah siapa ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Aktivitas ini? Ada Oh, ya, Rahel? boleh pakai pensil warna nggak? Boleh banget. Bagus ya pertanyaannya, Rahel. Boleh. Jadi adik-adik boleh taruh apa namanya kakinya di selembar kertas itu, kemudian digambar pakai pensil warna terus diwarnain. Itu boleh. Kalau nggak ada cat air. Apa? Iya juga ya, nggak kepikiran. Cat aja, Kak. Ya kalau ada cat juga boleh, tapi hati-hati jangan tiba-tiba kalian lari-lari di rumah lantai semua warna-warni nanti. Ya. Oke. Di videoin atau di foto? Di foto, nanti di foto ya, aja. dikirim yang Oke. bagus ya. Nah, ini yang minggu lalu ngumpulin. Aku cuma dapatnya 2 orang ini, Rahel dan Abi ya. Terima kasih udah ngumpulin. Aku berharap dan aku percaya pasti minggu depan lebih banyak yang ngumpulin. Oke, nanti contohnya bisa aku minta tolong bagiin ke papa mama supaya nanti bisa kalian lihat lagi contohnya yang tadi ini ya. Bisa dicontoh, oke? Nah, kita mau menyanyikan lagu persembahan. Adik-adik untuk persembahannya bisa ditransfer ke rekening GKJ Yeremia atau bisa titip ke orang tua ya saat pergi ke gereja ya. Lagi lewat ke gereja begitu, lewat gereja bisa masukkan ke kotak yang sudah disediakan. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Gloria bersinar. Manusia pada terima kasih setiap bisik hati terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000. Perbuatan aku bahagia karena dicinta. Terima kasih.
Oke, 2 bait aja ya. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Nanti diakhiri doa Bapa kami. Ya, ini aku tampilin sekalian. Jadi nanti aku pimpin doa persembahan, kemudian kita doa Bapa kami sama-sama. Boleh tetap mute aja. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memberikan persembahan sedikit dari berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dan kiranya ini bisa digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita mau nyanyi lagu terakhir. Siapa yang tahu lagu ini? Berani tampil beda. Ada yang Nggak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Nggak tahu lagunya. Nggak tahu. Berarti kita ini belajar lagu baru ya. Nggak apa-apa ya. Jadi lagunya nggak itu-itu aja. Kita belajar lagu baru ini. Aku sharing dulu ya videonya. Boleh mute adik-adik. Oh, tahu Kak. Tahu ya? Coba ya, nyanyiin ya. Nyalain mic, Kak. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Gayanya mana?
Yeay. Nge-lag parah. Nge-lag ya. Oke. Apa yang penting bisa dengerin lagunya. Iya. Nanti bisa, tuh ada di YouTube. Jadi nanti adik-adik bisa Betul cari banget juga tuh. ya. Betul banget itu. Oke, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita mau tutup dalam doa yang akan dibawakan oleh Bang Beni. Silakan Bang Beni. Halo. Apakah masih ada Bang Beni? Baru muncul lagi. Oh ya. Silakan berdoa tutup sekalian berkat Tuhan Bang Beni. Baik, mari adik-adik kita berdoa. Kami sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu GKJ Yeremia pada hari ini 1 November 2020. Kami menikmati penyertaan Tuhan yang sudah memanggil kami beribadah sama-sama di dalam persekutuan online ini. Ada adik-adik dari kelas 1 hingga kelas 6 berada di ruang persekutuan online ini. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan menyukakan hati Tuhan. Setiap doa yang kami naikkan Tuhan dengarkan, dan firman yang kami dengarkan bersama-sama, Tuhan menolong kami untuk bisa menghidupinya. Kalau hari ini kami diajar Tuhan untuk meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kami di dalam berbagai aktivitas kami, kegiatan sekolah, kegiatan di rumah, bersama-sama dengan keluarga. Biarlah kami bersukacita karena firman Tuhan ini, dan kami terus bersemangat menjalani hari-hari yang kami punya. Kami masih belajar online di dalam waktu-waktu ini karena pandemi. Biarlah kami menjalaninya dengan sukacita dan bersemangat bersama-sama dengan keluarga. Kami juga menikmati sukacita karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang sudah memimpin kami di dalam ibadah online sekarang, Tuhan yang sama juga terus memimpin kami sepanjang hari ini dan sepanjang seminggu ke depan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Beni. Oke, Terima bentar. kasih semuanya. Pesan terakhir, stay safe, and stay healthy. Oke, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kalau dari luar terus baru datang ke rumah jangan lupa cuci tangan dan langsung bersih-bersih. Mbak Astri, apakah ada pengumuman? Mbak Astri? Nggak ada pengumuman sih. Oke, berarti Kali anak-anak ya. kenapa? Mbak? Enggak, maksudnya habis ini langsung live aja. Oke. Nggak usah balik ke main room lagi. Siap. Oke. Gitu ya. Oke, adik-adik jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Aku tunggu ya aktivitasnya dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh. Dadah semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu Dadah minggu semuanya. depan. Dadah. Bye. Selamat hari Minggu. Dah, live aja. Goodbye. Bye-bye. Makasih, Kak. Sama-sama. Live aja. Goodbye. Dadah. Dah.